memang hampir mirip dengan tema tahun lalu ya, fokusnya kepada orang muda dan juga ke masa depan. Hanya saja tahun ini memang bedanya kita punya data yang lebih luas daripada tahun lalu. Lalu, nah, jadi ini memang merespon pada fenomena menurunnya fertilitas di dunia ya, di banyak sekali di negara di dunia termasuk Indonesia. Jadi sekitar 23 negara itu mengalami peningkatan atau penurunan tingkat fertilitas. Indonesia sendiri seperti yang kita temukan dari data SUPAS ya, SUPAS itu data survei antar sensus penduduk 2025 itu mendapati bahwa tingkat kesuburan dan tingkat kelahiran total di Indonesia itu 2,3, yang sebenarnya itu adalah 2,13. Maaf, 2,13 ya teman-teman. Itu tingkat replacement ya, replacement level. Jadi untuk nanti Pak Boni bisa menjelaskan ya, apa sih artinya 2,1 ya. Itu replacement level. Jadi sebenarnya di sisi lain kita juga mengalami population aging. Jadi ada tren menuju meningkatnya harapan hidup lansia ya. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan masa depan demografi di Indonesia. Ini yang kita coba highlight, memberikan ya fakta-fakta, data-data dan juga masukan-masukan bagi pemerintah di seluruh dunia. Nah, tadi juga ada highlight soal rangkuman soal temuan-temuan kunci dari survei masa depan demografi. Seperti yang pertama, yang utama adalah mayoritas anak muda berusia 18 sampai 39 tahun ingin punya anak, ingin berkeluarga, dan mayoritas ingin sebuah anak ideal ya. Namun ada tantangan terbesar yang mereka alami dan hadapi dalam mewujudkan keinginan tersebut adalah pertama keuangan yang belum stabil, lalu perumahan yang juga belum aman, dan juga tantangan-tantangan global lainnya seperti konflik, krisis iklim dan lain-lain. Ya, untuk detailnya bisa dilihat ada di link tersebut ya, rekan-rekan silakan di download. Nanti juga kami akan serahkan penulisnya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan Bapak Dr. Bonifacius Prasetya. Terima kasih juga sudah hadir. Kalau tahun lalu kan biasanya di ruangan sempit di UNFPA ya, sekarang di ruangan besar di kementerian kami, karena UNFPA sudah pindah ke kementerian kami. Terima kasih para PTP yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mencermati apa yang disampaikan Pak Hasan tadi, sebenarnya saya sangat senang ya, karena nyambung dengan hasil SUPAS kita juga gitu. Coba bisa langsung slide yang kali ini tadi sudah ya, ini yang tadi disampaikan Pak Hasan, langsung yang ketiga aja, slide ketiga masuk. Nah, jadi sebenarnya kita sudah masuk ke data di SUPAS kita itu, SUPAS 2025 yang kemarin dirilis oleh BPS, saya sudah nyambung ke sana. Gitu ya. Kalau kita melihat journey dari demografi kita, hasil demografi kita, itu kan memang sudah mulai ya, sudah menuju aging population sebenarnya, karena angkanya sudah cukup tinggi ya, 13%-an gitu kan. Tapi jangan lupa juga kita punya usaha produktif yang sekarang lagi tinggi-tingginya 68,9%. Ya. Sehingga memang sangat tepat sekali ya, UNFPA menyampaikan tema dari World Population Day itu, yang juga tema pembukaan itu terkait dengan youth, terkait dengan anak muda. Dan juga sebenarnya kaitan dengan TFR tadi ya. TFR memang di seluruh dunia kebanyakan tetangga kita juga yang terdekat seperti Singapura, Malaysia, even apalagi Thailand gitu ya, itu TFR sudah jauh di bawah 2. Nah, kita masih beruntung ya, karena angka TFR kita kemarin dari SUPAS 2,13. Angka idealnya berapa sih? Sebenarnya exactly-nya sih nggak 2,1, range ya sebenarnya. 2 sampai 2,2 itu range-nya. Ya, itu yang range ya. Kalau 2,1 itu sebenarnya angka secara teori demografi kalau belajar di kampus-kampus demografi itu di sana memang 2,1 angka ideal. Kenapa kok 2,1? Sebenarnya ini angka di mana 2 orang tua itu digantikan 2 anaknya. Terus kenapa ada angka 0,1 di belakangnya? 0,1 di belakang ini
kan tidak mungkin setiap kelahiran itu akan terus sampai sampai usia lanjut gitu ya. Ada yang maaf di tengah jalan ada yang meninggal karena sakit dan lain-lainnya, makanya 2,1 itu 2 dan kadang-kadang juga ada 3 gitu. Sehingga ada 2,1 angka yang relatif tidak secara hitung-hitungan gitu. Jadi kalau dari data ini sebenarnya dan disambung juga dengan hasil survei dari teman-teman UNBY, ini sudah cukup nyambung gitu ya, sudah cukup nyambung gitu. Memang tantangannya ya kalau kita lihat tadi saya katakan sekarang kita dari penduduk yang usia produktif sangat tinggi. Jangan sebenarnya saya agak kurang nyaman dengan istilah bonus demografi. Sebenarnya demografi dividen, bukan bonus demografi gitu. Dividen itu artinya kita kalau punya sahamnya, ketika perusahaan itu untung kita dapat bonus. Dalam konteks ini kita adalah punya modal usia produktif yang tinggi. Tapi kalau kita tidak investasikan di dalam kualitas produknya, ya kita nggak akan mendapat bonus. Nah, itu yang sebenarnya kita sedang kita upayakan. Sementara tantangan kita sudah jelas kan ya, ada pendidikan berkualitas, bidang lain dan lain-lain. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat postur ya, postur daripada sex ratio-nya. Kalau kita lihat masih laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan ya, kalau dari hasil SUPAS. Ini berdasarkan dengan kelompok umur pun hampir semuanya rata-rata imbang, walaupun lebih sedikit, ya lebih sedikit. Tapi rata-rata sekitar imbang, lebih banyak laki-laki sedikit gitu, dari sisi sex ratio-nya tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat dari marital status di sebelah kanan gitu ya, kita juga agak lega juga kalau kita lihat dari angka-angka kelompok umur yang saya sebutkan saat ini. Saya ambil dari data-data BPS ya, itu yang kuning itu kuning orange ya, itu kan yang menikah. Nah, usia di bawah umur 15-19 tahun itu sedikit dan memang menurun ya. Ini salah satu tantangan kita sebenarnya, jadi ini bagus gitu ya. Teman 2024 ini sudah mulai ada yang menikah di sana, tapi tidak banyak. Dan ini juga sesuai dengan fenomena pendewasaan usia perkawinan. Yang anak-anak ketika sudah lulus kuliah, mereka mau kerja dulu, mau ada me time-nya dulu begitu ya. Sehingga begitu naik ke 2029 ada penaikan di sana. Jadi ini sebenarnya sudah harus kita jaga, udah menuju ideal dan kita jaga. 334 itu memang perkawinan usia muda gitu, yang memang angkanya kalau dilihat tinggi, dan paling tinggi memang usia 35-39 yang naik di sana gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini relatif angka yang menarik, yang bagus yang kita lihat. Lalu kemudian kalau kita di bawahnya, ini yang dilahirkan menurut kelompok umur juga. Lagi-lagi kita agak sedikit lega juga karena orange itu berarti 15-19 tahun sudah punya anak. Berarti spesifik fertility 15-19 yang memang masih ada di Indonesia, walaupun juga sudah menurut data dari SUPAS. Dan kita lihat di bawah juga di sana jumlahnya sekarang ya, ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kebanyakan memang di situ yang hijau-hijau ini kan 1 dan 2 ya, orange dan hijau sebelah kiri itu relatif lebih banyak dibanding yang merah. Merah ini angkanya 3 anak ya. Masih ada juga 5, masih. Kalau kita berpindah ke daerah timur itu masih ada yang 5, 6 itu masih ada. Sudah ada di Papua, di Wamen, di Merauke itu ada gitu ya, ada gitu. Lanjut. Ya. Next. Nah, ini kalau kita lihat tadi perbandingan antara provinsi besar dan provinsi yang timur ya. Lagi-lagi kalau kita dari data-data SUPAS ini ya, secara demografiknya kita lihat masih banyak yang menikah. Artinya ini memang tidak saya tidak saya detailkan sampai kelompok umurnya, tapi secara general ya, secara agregat itu lebih banyak yang menikah. Mau di Jawa Barat, mau di daerah-daerah provinsi besar maupun provinsi kecil, lebih banyak yang menikah. Jadi kekhawatiran kita terhadap calon terdekat tetap ingin berkeluarga yang punya anak gitu. Jadi kalau dari sini lagi-lagi sudah sejalan dengan apa yang ada di teman-teman UNDP. Lanjut. Kalau Pak Presiden sering menyampaikannya sustainable demography ya, harus berkontinu. Kontinu itu artinya ya terus imbang, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Ini menjadi kekuatan kita untuk menjaga sebagai bentuk seimbang ini. Nah, pentingnya kenapa ya? Pentingnya karena harus ada regenerasi terus-menerus. Tapi tidak lagi kita hanya fokus pada jumlah saja, sehingga kami pun kemudian bangga BKTW tidak lagi bicara 2 anak cukup, ya, 2 anak lagi sehat.